Shalom, nama saya Matrix Murari Olbata, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran pemrosesan informasi. Model pemrosesan informasi pada dasarnya menitikberatkan pada cara-cara memperkuat dorongan-dorongan internal untuk memahami dunia dengan cara mengenali dan mengorganisasikan data, merasakan adanya masalah dan mengupayakan jalan pemecahannya. Menurut Robert M. Gardner, dalam rumusan dalam proses pembelajaran, model pemrosesan informasi terdiri dari 8 fase, yakni sebagai berikut. Yang pertama motivasi, yang kedua pemahaman, yang ketiga pemerolehan, yang keempat penahanan, yang kelima ingatan kembali, yang keenam generalisasi, yang ketujuh perlakuan, yang kedelapan kembali. Dalam pemrosesan informasi pada anak-anak, pertengahan dan akhir adalah mencakup memori, pemikiran, dan metakognisi. Adapun strategi efektif dalam meningkatkan keterampilan memori anak adalah yang pertama, menstimulisasi anak untuk melakukan pencitraan bayangan. Yang kedua, memotivasi anak untuk mengingat sesuatu dengan memahami dan mengingatnya kembali. Yang ketiga, ketika memberikan instruksi menggunakan bahasa yang signifikan. Manfaat teori pemrosesan antara lain yang pertama, membantu terjadinya proses pembelajaran sehingga individu mampu berinteraksi pada lingkungan yang selalu berubah. Yang kedua, menjadikan strategi pembelajaran dengan menggunakan cara berpikir yang berorientasi pada proses yang lebih menonjol. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan secara lengkap. Yang keempat, prinsip perbedaan individu terlayani. Hambatan teori pemrosesan informasi antara lain yang pertama, tidak semua individu mampu melatih memori secara maksimal. Yang kedua, proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga, tingkat kesulitan mencakup kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan. Yang keempat, kemampuan otak individu tidak sama. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran pemrosesan informasi tersebut merujuk bagaimana cara-cara atau menerima informasi stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menggunakan konsep-konsep, serta menggunakan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Di dalam teori pemrosesan informasi, berbicara mengenai kognitif tentang yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan panggilan kembali pengetahuan dari otak. Dalam teori ini menjelaskan bagaimana seorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Shalom.